Sejarah tidak berjalan lurus tapi berputar seperti spiral. Energi lama sering kembali, bukan untuk mengulang persis tapi untuk menguji apakah bangsa sudah selesai dengan hutang masa lalu. Tahun 1998 kita semua tahu rezim yang terlalu lama. Akhirnya tumbang, mahasiswa turun ke jalan, rakyat menyatu, tapi juga banyak nyawa yang hilang. Lalu, luka itu menggantung dan belum pernah benar-benar sembuh. Korban tidak mendapat keadilan, dan sistem lama masih bernafas dengan wajah baru masuk ke dalam politik, birokrasi, dan ekonomi. Di tahun itu hanya tokohnya yang jatuh, namun sistemnya tidak ikut runtuh. Banyak orang mengira sejarah itu lurus, maju, selesai. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sejarah itu spiral. Sejarah itu spiral. Peristiwa tidak terulang persis, tapi energi dan pola datang kembali dalam bentuk baru. Contoh, 1998, rezim jatuh, Soekarno. 1998, rezim jatuh, Soeharto. 2025, siklus 9, kembali. Tanda transisi besar lagi. Artinya ada gelombang kosmik yang mendorong bangsa untuk berubah setiap beberapa dekade. Lalu datang siklus 9 tahunan. Setiap 9 tahun selalu ada guncangan, seakan sejarah mengingatkan kemberkan terulang di saat 1998. Rezim Orde Baru runtuh, lahir Reformasi Jilid 1 2007. Krisis global mengguncang, harga melambung, demo BBM pecah di berbagai daerah. 2016. Polarisasi besar, demo berjilid-jilid, bangsa terbelah dalam politik identitas. 2025. Apakah akan jadi puncak berikutnya? Guncangan yang memaksa bangsa ini menuntaskan hutang sejarahnya. Alarm energi ini selalu berulang, menekan dan mendidih. Kalau kita tarik jejaknya, 1998, 9, krisis plus kejatuhan Orde Baru, plus plasma 2007, 9, dunia masuk krisis global, Indonesia kena dampak, harga BBM melonjak, demo besar, 2016, 9, polarisasi rakyat, demo besar 2012, perpecahan yang membekas sampai sekarang, 2025, 9. Kembali ke tahun akhir, secara kosmik, pembersihan besar, secara sosial politik, bisa lahir arah baru. Secara spiritual, bangsa ini dituntut melepaskan kulit lamanya. Polanya jelas, setiap siklus 9, ada momentum krisis, transisi, atau pergeseran besar. Mirip dalam energi, namun beda bentuk, beda dalam bentuk. Kalau 1998 lewat jalanan, 1998 lewat jalanan, 2025 lewat kombinasi. Tekanan digital dan media sosial, suara rakyat jauh lebih cepat viral. Krisis ekonomi, utang, harga pokok, globalisasi. Dan tekanan geopolitik, Indonesia jadi rebutan kekuatan besar. Jadi bukan jatuhnya presiden seperti 1998, runtuhnya sistem lama yang sudah bobrok, politik transaksional, ekonomi semu, atau bahkan pola kesadaran rakyat yang dulu pasif. Dan runtuhnya terjadi bukan karena rakyat lemah, tapi karena rakyat akhirnya terbangun. Dalam spiritualitas, angka 9 adalah angka kematian dan kelahiran. Akhirnya, kita dipaksa melepaskan yang deka lama dan 9. Akhir plus, kita dipaksa melepaskan yang lama. Setelah 9, kembali ke 1, lahir sesuatu yang baru. Kalau bangsa ini gagal melepas yang lama, krisis akan terus memaksa dengan perpecahan. Kalau jika bangsa mau sadar, transisi bisa jadi lebih lembut. Jadi, 2025 adalah titik karmic cleaning bagi Indonesia. Sejarah akan selalu berulang sampai negara ini benar-benar menyelesaikannya. 1998 adalah alarm pertama dan 2025 adalah panggilan ulang. Hutang sejarah selalu kembali menagih dan 2025 bisa jadi saatnya. Apakah bangsa ini siap membayar atau memilih mengulang dan membawa hutang sejarah lagi? 2025 adalah titik karmic cleaning. Kalau bangsa ini gagal melepas luka lamanya, maka luka lama akan berdarah lagi dengan cara yang lebih keras. Lalu kenapa harus 2025? Padahal siklus 9 tahunan memang sudah muncul di tahun-tahun sebelumnya, 2007, 2016, akan terulang. Siklus 9 tahunan engkras alarm rutin. Setiap 9 tahun bangsa ini seperti diguncang. 2007, krisis global, demo BBM. 2016, polarisasi sosial dan demo besar.
Tapi itu masih sebatas alarm, warning sign, guncangan tapi tidak sampai mengubah sistem. Jadi siklus 9 tahunan sebelumnya, semacam peringatan berkala dari semesta. 2025, titik kulminasi 2007 tahun, 1998, reformasi dimulai, tapi tidak tuntas. Lai, tapi tidak tuntas. 27 tahun kemudian, 3/9, energi hutang sejarah menumpuk sehingga tidak bisa lagi dibendung. 2025, trigger bukan hanya siklus 9, tapi siklus 27, akumulasi 3x9. Inilah yang bikin 2025 lebih berat dibanding 2007 dan 2016. 2025, generasi baru yang menuntut. 7 dan 2016 masih ditangani generasi lama, yang tumbuh di era Orde Baru. 25 mahasiswa, buruh, dan rakyat yang bergerak adalah anak-anak reformasi. Generasi yang tidak lagi punya ikatan dengan masa lalu, tapi hidup dalam dampak sistem busuk yang diwariskan saat generasi baru menagih. Jadi 2025 adalah pertanggungjawaban. 2025, kondisi lengkap, trigger plus momentum. Kalau 2007 lebih ke ekonomi, kalau 2016 lebih ke sosial dan politik identitas, tapi 2025 semuanya menumpuk jadi satu. Ekonomi menekan, harga pokok naik, PHK. Sosial mendidih, buruh, mahasiswa, ojol, dan lainnya. Informasi dibatasi, larangan live streaming, kekuasaan tersentral. Kombinasi ini bikin 2025 jauh lebih rawan jadi puncak spiral. Kenapa harus 2025? Karena 2025 bukan sekadar siklus 9 tahunan biasa, sekadar siklus 9 tahunan, tapi akumulasi 27 tahun sejak reformasi, puncak hutang sejarah yang tidak pernah dituntaskan, pergantian generasi yang siap menuntut, dan titik di mana semua faktor ekonomi, sosial, politik, digital bertemu. 2007 dan 2016 hanya gempa kecil. 2025 berpotensi jadi letusan gunung. Sejarah sudah cukup sabar menunggu. Kalau 1998 hanya meruntuhkan rezim, maka 2025 akan menuntut lebih, membersihkan sistem sampai ke akarnya. Kalau bangsa ini masih menutup mata, maka semesta sendiri yang akan memaksa membuka.